Bagaimana kita boleh dekat dengan Nabi? Nabi berikan satu cara. Ana wa kafilul yatim. Aku dan orang yang memberikan bantuan kepada anak yatim. Kahataini fil jannah. Seperti ini dalam surga. Fa asyara bi isbi'aihi. Nabi menunjuk dua jari. As-sabbabah telunjuk, wal wusta jari tengah. Fa farraja bainahuma, dia jarangkan antara keduanya. Beginilah dekatnya antara aku dengan orang yang menyantuni anak yatim. Menjadi yatim bukan kehinaan, sebab menjadi yatim kemuliaan. Dia yatim. Siapa dia? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditulis oleh Abu Ja'far Al-Barzanji. Walamma tamma min hamlihi syahrani ala ashhuril aqwalil marwiyah tufiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Ketika sempurna hamilnya 2 bulan menurut hitungan bulan Qamariyah, maka meninggallah bapaknya bil Madinatil Munawwarati abuhu Abdullah. Syair Al-Barzanji yang selalu dibaca oleh orang-orang Melayu. Ini menunjukkan bahawa Nabi Muhammad SAW yatim. Maka dalam Quran, fa'ammal yatima fala taqhar, membentak, menghardik, sumpah serapah, caci maki, hamun kepada anak yatim, sama dengan melakukan perbuatan itu kepada Nabi Muhammad SAW. Karena mereka hanyalah ada satu sifat kesamaan. Imam Syafi'i yatim, lahir di Gaza, Palestin, kemudian dibawa pindah oleh ibunya ke kota Makkah Al-Mukarramah dalam keadaan yatim. Tapi keyatiman bukanlah cacat. Syekh Yusuf Al-Qaradawi yatim. Banyak orang-orang besar yatim, tapi dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu maka, dan ketika kita menolong anak yatim, sebetulnya kita bukan tolong dia. Banyak orang beranggapan, menyangka kalau kita tolong, bantu anak yatim, saya bantu kamu anak yatim. Bukan, kamu salah. Kalau kamu menolong anak yatim, kamu sedang menolong diri kamu di hadapan Allah SWT. Man yassara an mu'sirin, siapa yang melapangkan orang yang sulit, siapa yang melapangkan orang yang susah, yassarallahu anhu yaumal qiyamah, maka Allah memberikan kelapangan pada dia pada hari kiamat. Man farraja'an muslimin kurbatan min kurabid dunia, siapa yang melepaskan seorang muslim dari satu kesulitan, kesusahan dunia, farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka Allah akan lepaskan dia dari satu kesusahan, huru-hara pada hari kiamat. Wallahu fi aunil abdi, Allah akan sentiasa menolong hambanya. Maka al-abdu fi auni akhi, selama hamba itu mau menolong saudaranya. Ketika kita menolong anak yatim, sebetulnya kita bukan menolong anak yatim, tapi kita sedang menolong diri kita sendiri. Kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi, setiap orang nanti di padang mahsyar akan bernaung di bawah atap. Tidak ada atap, tidak ada lagi rumah di padang mahsyar. Bukit-bukit, gunung-gunung tumbang. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush, bukit-bukit, gunung-gunung seperti bulu kambing manfush, dihembus angin. Lalu di mana kita bernaung? Kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi, orang akan bernaung, berlindung di bawah sedekah. Maka kalau kita bagi pada anak yatim, sesungguhnya kita sedang membina sebuah naungan di padang mahsyar. Dawu mardakum bisadaqah, dawu, berobatlah kamu dengan sedekah. Ini pun juga menjadi salah satu ajaran Nabi SAW. Datang seorang sahabat berhati keras, syaka ila Nabi SAW an qaswatil qalbi, mengadu kepada Nabi tentang hati yang keras. Kalau batu keras ditetesi air masih boleh berlubang. Wa innal minal hijarat yamat lama yatafajjaru minhul anhar, ada batu yang ketika dia terbelah memancar air. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma, ada batu yang ketika dia terpecah memancarkan mata air. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah, ada batu yang hancur berderai karena takut kepada Allah. Tapi kalau sudah hati manusia mengeras, maka dia bal asyaddu qaswah, lebih keras daripada batu. Maka bagaimana orang yang berhati keras ini datang kepada Nabi mengadu, melapor, ya Rasulullah, bagaimana keras hatiku ini? Kata Nabi, kalau kau ingin mengobatinya, at'imil masakin wafsah ra'sal yatim. At'imil masakin, bagi makan orang miskin,
Wamsah ra'sal yatim, sapu kepala anak yatim. Ini diajarankan Nabi. Maka kalau ada orang berhati keras, bagi dia ke tempat anak yatim, kasih makan, sapu kepala anak yatim. Sapu kepala anak yatim. Ini ketika menyapu ada getaran di tangan kita, melihat wajah anak yatim, melihat dia, tersentuh hati kita. Khatamallahu ala qulubihim, hati terkunci. Wa ala sam'ihim, telinga tersumbat. Wa ala abasarihim, mata tertutup. Summum bukmun umyun fahum la yaqilun, peka, tuli, bisu, buta, mereka tak boleh berfikir. La yarji'un, tak dapat jalan balik pulang. Tapi ada satu jalan menghidupkan lagi hati yang hampir mati, yaitu dengan membagi kepada fakir miskin. Bagaimana kalau kita bagi dia makan? Baik. Bagaimana kalau kita bagi dia pakaian, kain, baju, sorban? Maka lagi baik. Ma min muslimin yaksu musliman sauban, bila ada seorang muslim memberikan pakaian, kain, baju kepada seorang muslim yatim, kana fi zimmatillah, maka dia akan sentiasa dalam lindungan Allah. Madamat alaihi khirqah, walaupun kain itu tinggal sepotong, maka kita bagi. Ini anak yatim. Ketika Nabi SAW diperintahkan Allah, masuklah ke dalam surga ya Muhammad, Nabi pun masuk ke dalam surga. Nabi menoleh memandang ke belakang, dia tengok ada seorang perempuan. Yang nomor 2 masuk ke surga selepas Nabi bukan lelaki tapi perempuan. Dia tengok perempuan. Siapa engkau perempuan? Aku orang yang membesarkan anak yatim. Oleh sebab itu maka dekat dengan Nabi disebabkan amal-amal. Semua orang ingin dekat Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dengan orang yang tidak peduli kepada anak yatim? Apakah kalau peduli dapat pahala? Kalau tidak peduli tidak apa-apa. Kalau memberi makan anak yatim dapat pahala. Kalau tidak kasih makan tidak apa-apa. Tidak begitu. Kalau peduli pada anak yatim, dekat dengan Nabi. Peduli pada anak yatim, dapat naungan pada mahsyar. Peduli pada anak yatim, dapat amal jariah.